Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Dalam hal ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi jurusan hukum keluarga Islam, kami atas nama Muhammad Zaki, pasca sarjana IAIN Parepare, ingin menjelaskan tentang kompromi antara faraid dan sistem kekerabatan lokal. Kompromi antara faraid dan sistem kekerabatan lokal bukan hanya persoalan teologis, tetapi sosiologis dan yuridis. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum waris Islam telah dilembagakan melalui kompilasi hukum Islam. Namun, implementasinya seringkali menyesuaikan dinamika adat lokal. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara nas dan urf, sehingga muncul urgensi untuk mengkaji bagaimana kompromi tersebut terbentuk, apa dasar yuridis dan sosiologisnya, serta bagaimana implikasinya terhadap keadilan dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bertujuan memahami fenomena hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan Islam yang hidup dalam konteks komunitas sosial. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, deskripsi sistem faraid dan sistem kekerabatan lokal. Perlu kita ketahui, sistem faraid dalam hukum Islam merupakan tata aturan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Ketentuan ini mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan beserta porsi bagiannya secara jelas dan terukur berdasarkan prinsip keadilan proporsional yang bersifat tetap atau ta'abbudi. Kemudian, berbeda dengan sistem faraid yang bersifat normatif teologis, sistem kekerabatan lokal di Indonesia terbentuk melalui konstruksi budaya yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, di mana garis keturunan serta hak kepemilikan harta pusaka diwariskan melalui jalur ibu dan perempuan menjadi pusat struktur kekerabatan. Sebaliknya, masyarakat Bugis Makassar menerapkan pola parental bilateral, tetapi dalam praktek sosial laki-laki seringkali memiliki otoritas lebih besar dalam penguasaan harta keluarga, meskipun perempuan tetap memiliki hak dalam bentuk siri napesse. Selanjutnya, analisis. Kita masuk analisis kompromi antara keduanya dalam perspektif urf dan maqasidus syariah. Praktek kompromi antara faraid dan sistem kekerabatan lokal tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata hukum normatif yang statis, melainkan harus dianalisis dalam konteks urf sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan. Dalam usul fikih, urf dibedakan menjadi dua. Ada yang urf sahih, yaitu adat yang selaras dengan prinsip syariat. Ada juga urf fasid, yaitu adat yang bertentangan dengan nas. Kompromi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia
Ini menunjukkan adanya bentur urf yang sahih, karena adat yang diterapkan dalam pembagian warisan tidak menghapus hak faraid sepenuhnya, melainkan mengatur mekanisme pelaksanaannya dengan mempertimbangkan keadilan substantif bagi anggota keluarga. Dengan demikian, kompromi tersebut lahir bukan sebagai bentuk penentangan terhadap syariat, tetapi sebagai proses penerapan secara mendalam nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal. Dalam perspektif maqasidus syariah, sistem pembagian warisan tidak hanya bertujuan memberikan bagian sesuai angka matematis, tetapi menjamin perlindungan terhadap 5 tujuan syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kompromi adat dalam pembagian warisan seringkali dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik keluarga yang dapat mencederai nilai kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, kita masuk contoh. Dalam masyarakat Bugis Makassar, harta tertentu diberikan kepada perempuan bukan semata karena hak faraid, tetapi sebagai bentuk jaminan kehormatan dan perlindungan sosial yang sejalan dengan maqasid menjaga keturunan dan jiwa. Analisis ini menunjukkan bahwa adat lokal berfungsi sebagai media kontekstualisasi maqasidus syariah dalam pembagian warisan, bukan sebagai bentuk penggantian terhadap aturan faraid. Kemudian analisis Turos, analisis kitab kuning menyebutkan bahwa para ulama klasik seperti Ibnul Qayyum al-Jauziyah menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial tertentu melalui prinsip tahsinul urf, yakni penerimaan adat yang membawa kebaikan serta mencegah kerusakan sosial. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum modern yang dikemukakan Tahir Mahmud yang menilai bahwa syariat Islam memiliki kecenderungan adaptif legal system yang mampu berinteraksi dengan budaya setempat tanpa kehilangan esensinya. Kemudian kita masuk implikasi. Implikasi terhadap rekonstruksi hukum kewarisan. Kompromi antara faraid dan sistem kekerabatan lokal memberikan implikasi penting bagi upaya rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kompromi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis yang memungkinkan penerapan syariat secara kontekstual tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih taghayyurul ahkami bitaghayyuril azmani wal amkinati wal ahwali. Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Kaidah tersebut mengakui bahwa adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nas qat'i. Oleh karena itu, praktek kompromi dalam pembagian warisan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun model fikih kewarisan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat majemuk. Kemudian sebagai kesimpulan dari apa yang kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kompromi antara sistem faraid dan sistem kekerabatan lokal bukan merupakan bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebuah proses dialektis yang mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespon dinamika sosial dan budaya masyarakat. Sistem faraid yang bersifat qat'iyud dalalah memberikan landasan normatif mengenai hak dan bagian ahli waris, sementara sistem kekerabatan lokal
mencerminkan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat adat dan menentukan pola kewarisan berdasarkan kebutuhan menjaga kesinambungan komunitas. Secara analisis, kajian kami ini menunjukkan bahwa kompromi tersebut dapat diterima secara syar'i karena kenapa? Ya, karena memenuhi kriteria urf sahih, urf yang sah dan sejalan dengan tujuan maqasidus syariah dalam menjaga harta, keturunan dan keharmonisan keluarga. Fenomen ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial sepanjang, ini catatan, tidak melanggar prinsip dasar syariat. Secara implikatif, praktek kompromi ini memberikan kontribusi signifikan dalam rekonstruksi hukum kewarisan Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami bisa paparkan terkait kompromi antara sistem faraid dan sistem kekerabatan lokal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.